Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar Al-Quran Hadis untuk materi berikutnya, yaitu surat Al-Alaq. Anak-anak tentu saja sudah familiar ya, sudah populer dengan surat Al-Alaq. Karena seperti anak-anak yang sudah tahu, surat Al-Alaq termasuk ke dalam surat yang ada di dalam juz 30. Anak-anak, sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai dengan aturan. Masyarakatnya mayoritas penyembah berhala dan tidak mengenal Allah, sehingga masyarakat itu disebut masyarakat jahiliyah. Sebagai seorang pemuda, Nabi Muhammad hatinya merasa gelisah, merasa gundah gulana melihat tingkah laku masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Kemudian beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk berhalwat atau berdiam diri atau berpikir di Gua Hiro untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar guna merubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik. Nah, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi, pada saat itu beliau sedang tidur di Gua Hiro. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5. Nah, dengan demikian Muhammad secara resmi dengan turunnya ayat tadi, dengan turunnya surat tadi, diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah pada usia yang ke-40 tahun. Anak-anak, perlu mengetahui bahwa surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96. Letaknya adalah setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadr di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Alaq terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Dan ayat ini diturunkan tepat dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, kita biasa memperingatinya sebagai Nuzulul Quran. Semua ayat turunnya di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Sedangkan nama Al-Alaq sendiri diambil dari ayat yang kedua, yaitu yang bunyinya Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Kandungan dari surat Al-Alaq sendiri adalah dalam ayat 1 sampai 5 kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila mendapati Rasulullah sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat, ia mundur dan tidak bisa mendekati Rasulullah. Apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya, karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Kemudian pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak-anak pembahasan kita mengenai surat Al-Alaq. Anak-anak sudah mendapatkan gambaran sekilasnya ya. Bu Prasti akhiri sampai di sini. Jika ada anak-anak yang kurang paham atau mau bertanya, jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.